Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam fase C kelas 5 SD. Kali ini kita akan belajar tentang bab 6 yaitu hidup damai dalam kebersamaan. Pesan Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran, Surah ketiga ayat 64 dan Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 256. Namun sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya Ibu Normawati, biasa dipanggil Ibu Norma, mengajar sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 7 Langgikema, Kecamatan Langgikema, Kabupaten Konawe Utara. Sebelum kita memulai pada materi kita hari ini, ayo sama-sama kita berdoa agar materi yang kita dapat atau pelajaran yang kita dapat bisa bermanfaat dan juga mudah kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku orang-orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Pertama, membaca Quran Surah Ali Imran dan Quran Surah Al-Baqarah. Kedua, mengartikan. Ketiga, menjelaskan isi pokok. Dan yang keempat, menemukan perilaku yang sesuai dengan Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Di sini ada dua gambar. Kira-kira yang pertama gambar tentang apa ya? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan ya. Nah, gambar yang pertama betul sekali, yaitu orang yang sedang menggunakan pakaian adatnya masing-masing. Ya, kedua, gambar tentang orang yang bergotong royong, para masyarakat yang sedang bergotong royong di lingkungannya membersihkan lingkungan. Kemudian diberi pertanyaan, bagaimana pendapat kalian tentang gambar di samping? Kemudian, bagaimana cara mewujudkan masyarakat damai sebagaimana gambar tersebut? Yuk kita sama-sama membaca Quran Surah Al-Imran, surah ketiga, ayat ke-64. Dengarkan baik-baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, yakni kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim. Nah, di sini ada identitas dari surah tersebut. Pertama, surah Al-Imran artinya keluarga Imran. Kedua, surah ketiga dalam Al-Quran. Ketiga, Quran Surah Al-Imran berjumlah 200 ayat. Dan yang keempat, Quran Surah Al-Imran tergolong surah Madaniyah. Adapun pesan pokok dari Quran Surah Al-Imran ayat 64 ada 4. 1. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita sebagai umat Islam harus beriman kepada Allah. Sebagaimana tertera dalam rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah.
Karena jika seorang muslim tidak beriman, maka apatah lagi kalau dia dibilang muslim. Dia akan menjadi orang kafir. Karena untuk percaya saja kepada Allah dia tidak mau, apalagi mau melaksanakan ibadah yang lain. Kedua, bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah. Nah, di dalam Quran Surah Al-Imran ini banyak sekali bukti-bukti bahwa Allah itu maha benar dan maha kuasa. Ketiga, janji dan ancaman. Jadi barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepadanya, Allah pasti mempunyai ancaman yang sangat nyata, yaitu salah satunya tergolong sebagai orang-orang yang kafir. Keempat, memiliki kisah para teladan. Nah, kisah yang bisa kita ambil yaitu kisah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat beriman atau sangat taat kepada Allah, tidak pernah meninggalkan ibadah satupun. Karena dia adalah manusia yang sempurna, yang selalu menuruti perintah dan juga menjauhi semua larangan yang diberikan oleh Allah. Kemudian, perilaku yang sesuai dengan Quran Surah Al-Imran itu ada banyak ya. Pertama, persamaan kalimatun sawa. Kalimatun sawa ini di dalam Quran Surah Al-Imran memiliki arti satu, berperilaku santun. Sebagai peserta didik, kita harus berperilaku santun. Apa itu, Bu? Yaitu menghormati kedua orang tua di rumah, menghormati guru dan ibu guru di sekolah, menghormati teman, kemudian di masyarakat menghormati orang lain, orang tua, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Kedua, agama Islam memerintahkan mengatasi masalah melalui dialog, diskusi, dan musyawarah. Tidak langsung berkelahi ya. Kalau ada teman yang salah, kita harus menengahi. Kita harus memberikan nasihat dan mengajaknya untuk bermusyawarah agar mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga, seorang muslim dilarang untuk mencari kesalahan atau kelemahan dari orang lain. Kemudian perilaku yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Nah, ini yang paling penting. Karena satu, perbuatan yang menyekutukan Allah merupakan perbuatan yang dosa besar. Tidak ada ampunan untuknya apabila ada orang yang tidak mau menyembah Allah. Menyekutukan Allah artinya menjadikan makhluk Allah sesembahan atau Tuhan. Nah, ini tidak boleh ya, karena tidak ada satupun makhluk yang sama dengan kekuasaan Allah. Karena Allah Maha menciptakan, jadi tidak ada makhluk yang bisa menandinginya. Surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwah wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tauhid, yaitu ketaatan, dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah artinya sapi betina. Jadi Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Yang kedua, surah kedua dalam Al-Quran. Ketiga, Quran Surah Al-Baqarah berjumlah 286 ayat. Yang keempat, Quran Surah Al-Baqarah tergolong surah Madaniyah. Pesan pokok Quran Surah Al-Baqarah: pertama, pokok keimanan. Yang kedua, bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat-sifat manusia. Yang keempat, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perilaku yang sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ini
Pertama, tidak bisa memaksa keyakinan orang lain. Satu, seorang muslim harus mengakui bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keberagaman, dengan dibuktikan dalam sikap dan menerima atas perbedaan keyakinan. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam, tidak boleh memaksanya untuk berpuasa, untuk sholat, karena kita hidup di Indonesia berbhinneka tunggal ika, yang artinya berbeda suku, bangsa, agama, dan ras. Oke. Yang kedua, seorang muslim tidak diperbolehkan menghina terhadap apa yang diyakini pemeluk agama lain. Nah, kita boleh ya, karena seperti itu rendah. Kita tidak boleh menghina agama lain. Oke, karena itu sudah menjadi kepercayaan mereka. Yang ketiga, seorang muslim tidak diperkenankan memaksa untuk mengikuti agama Islam. Yang selanjutnya, berpegang teguh kepada agama Allah. Satu, seorang muslim harus sungguh-sungguh meyakini kebenaran Allah, namun harus menerima juga terhadap keyakinan orang lain. Jelas ya. Yang kedua, tetap berpegang teguh kepada agama Allah pasti akan selamat dan terus menguatkan keimanan yang dibuktikan dengan meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Oke, peserta didik, anak-anak soleh-soleha, kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi, kita ambil dari pelajaran tersebut, Quran Surah Al-Imran ayat 64 mengajarkan kita untuk bersatu dalam keimanan dengan hanya menyembah Allah dan menghindari perpecahan. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 menegaskan pentingnya kebebasan beragama tanpa paksaan. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu agama yang dicintai Allah dan Rasul-Rasulnya adalah yang toleran. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari sama-sama kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan kita mudah pahami dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak soleh-solehah. Alhamdulillah, semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang solehah dan juga menuruti kedua orang tua ya. Rajin belajar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon